Shalom, Shalom Aleichem. Damai sejahtera Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Kita dapat sekali lagi dipertemukan melalui renungan firman-Nya pada saat ini. Untuk meneruskan pembelajaran kita, terlebih kita datang menghadap Tuhan, kita berdoa bersama, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan-Nya. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menghadap di hadirat-Mu pada saat ini dengan memohon belas kasihan dan kebaikan dari Tuhan untuk terus menyertai dan memberkati kami. Tuhan, sertalah renungan firman-Mu dari awal hingga selesai. Bela nama Tuhan yang akan dipermuliakan dalam hidup kami. Ini ucapan syukur dan doa kami setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, teks pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-25. Sekali lagi, terambil di dalam kitab Yesaya pasal 22 dimulai ayat 15 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakannya untuk kita. 15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sabna yang mengurus istana, dan katakan. 16. Ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. 17. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. 18. Dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. 19. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan. 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. 24. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. 25. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Haleluya. Saudara, melalui teks pembacaan kita sebentar tadi, saya mengajak kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu hidup teguh dalam kebenaran. Sekali lagi, tema hidup teguh dalam kebenaran. Dalam bahagian ini adalah mengisahkan seorang pribadi yang bernama Nabi Yesaya. Waktu ini dia menyatakan tentang kiasan gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok untuk menggambarkan seorang tokoh Alkitab yang jarang sekali disebut, yaitu Eliakim. Tidak seperti Sabna, pengurus istana di dalam ayat 15 hingga 19 sebentar tadi. Dan maupun bangsa Israel seperti yang dinyatakan dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya, seorang yang bernama Eliakim ini adalah seorang pribadi yang sangat mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh dalam hatinya. Di saat Nabi Yesaya telah menubuatkan kenaikan jabatan Eliakim menjadi pengurus istana Raja Hizkia, Yesaya telah menulis seperti dalam ayat yang ke-23 bahwa Eliakim akan diberikan kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat
pada tembok yang kokoh. Semuanya itu adalah karena Eliakim hidup teguh dalam kebenaran dan kasih karunia Allah. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24 bahwa Eliakim juga dapat menopang seluruh kaum keluarganya. Maka dengan itu, Nabi Yesaya telah menutup nubuat ini dengan suatu peringatan atau penegasan yang menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini sepenuhnya boleh menjadi pegangan atau harapan bagi sesebuah keluarga, para sahabat, atau masyarakat di sekitar. Karena jika kita mengandalkan diri sendiri atau usaha manusiawi kita semata-mata, seperti dalam ayat yang ke-25, yaitu bahwa pada akhirnya pastilah semuanya akan gagal. Dalam banyak perkara di dunia ini, tidak ada yang dapat menjadi kekokohan bagi kita, melainkan hanya berharap dan mengandalkan sepenuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dia adalah keteguhan kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita melayani orang lain dan ikut menanggung beban mereka, kiranya kita juga mengarahkan, mendorong dan membawa mereka kepada Tuhan dan tidak akan pernah mengalami kegagalan lagi. Persoalannya saudara, bagaimanakah Anda dapat hidup teguh dalam kebenaran dan kasih karunia Allah? Dan bagaimanakah caranya saudara dapat mendorong orang di sekitar saudara yang hidupnya terasa terhimpit oleh berbagai beban kehidupan tersebut? Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Saya akan memimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur melalui pembacaan dan renungan firman-Mu pada saat ini, agar kami dapat didorong, dipimpin, dan dibangkitkan kembali di dalam Engkau ya Tuhan, agar kami tetap hidup teguh dalam kebenaran-Mu sekarang dan selamanya. Ampunilah kami ya Tuhan, sertailah kami di dalam kehidupan kami, biarlah wajah Tuhan akan terus menyinari hidup kami sekarang dan selamanya. Ini ucapan syukur dan doa kami, setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Salam damai, kasih, dan karunia Allah selalu menyertai dan memberkati kita semua.